Saya Siti Nurhalija dari kelompok 8 ingin menjelaskan rancangan aplikasi akademik yang kami rancang menggunakan aplikasi VBNet. Yang pertama, pengertian aplikasi akademik. Aplikasi akademik adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu institusi pendidikan dalam mengelola berbagai aspek kegiatan akademik. Yang kedua, tujuan aplikasi akademik. Aplikasi akademik juga mempunyai tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengolahan data akademik. Yang kedua, memudahkan akses informasi bagi mahasiswa dan dosen. Yang tiga, mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Keempat, menyediakan platform terintegrasi untuk berbagai aspek pengolahan akademik. Yang kelima, mendukung pembuatan laporan dan analisis data yang akurat. Ketiga, fungsi aplikasi akademik. Fungsi sistem informasi akademik. Yang pertama, manajemen data mahasiswa. Sistem ini menyimpan dan mengelola informasi mengenai data mahasiswa. Yang kedua, manajemen mata kuliah. Mengelola data mata kuliah. Yang ketiga, manajemen data dosen. Sistem ini menyimpan dan mengelola informasi mengenai data dosen. Yang keempat, memudahkan pihak berwenang dalam mengelola data akademik dengan menggunakan teknologi ini. Yang kelima, data tersimpan secara online dan tidak memakan banyak tempat seperti berkas pada umumnya. Kontribusi sistem informasi akademik. Yang pertama yaitu efisiensi administrasi. SIA mengotomatasi banyak tugas administratif seperti pengelolaan data mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Ini mengurangi beban administratif bagi staf pengajar dan administratif, memungkinkan mereka untuk fokus pada kegiatan yang lebih strategis dan produktif. Yang kedua yaitu pemantauan kinerja institusi. Dengan fitur laporan dan analisis, SIA membantu administrasi untuk memantau kinerja institusi secara keseluruhan. Mereka dapat mengidentifikasi tren, mengukur pencapaian tujuan, dan membuat keputusan strategis berdasarkan data akademik yang tersedia. Yang ketiga yaitu peningkatan pengambilan keputusan. Dengan akses mudah ke data akademik yang lengkap dan terkini, pengambilan keputusan di tingkat manajerial menjadi lebih terinformasi dan tepat waktu. Hal ini memungkinkan institusi untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Tabel admin merupakan tabel yang berisi data-data mengenai pengguna yang akan menggunakan program ini. Adapun data-data tersebut terdiri atas ID admin, username, password, name, dan email role. Yang kedua adalah tabel dosen. Sebuah tabel yang memuat data-data dari dosen, adapun data-datanya terdiri atas ID dosen, nama dosen, NIDN, kontak, dan email. Yang ketiga yaitu tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa merupakan tabel yang berisi data-data dari mahasiswa yang terdiri dari ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, program studi, alamat, dan juga email. Yang keempat yaitu tabel mata kuliah. Tabel yang berisikan data-data mata kuliah yang terdiri dari ID mata kuliah, nama mata kuliah, kode, SKS, dan dosen pengampu. Yang kelima yaitu tabel petugas. Merupakan tabel yang berisikan data-data petugas seperti ID petugas, username, password, nama petugas, email, dan role. Yang keenam yaitu from login. From login merupakan sebuah tampilan awal saat menggunakan program dengan meminta verifikasi dari user. User yang tidak terdaftar tidak akan menjalankan program ini karena tidak adanya wewenang atas program ini. Kemudian user terbagi atas admin dan petugas, di mana masing-masing memiliki wewenang tersendiri atas program ini. Saya akan melanjutkan tentang From admin, merupakan tampilan dari user admin yang memiliki semua hal atas
Ini seperti hak atas data petugas dan mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Yang kedua, prom petugas merupakan tampilan dari user petugas yang memiliki hak atas data mahasiswa, data dosen, dan mata kuliah. Yang ketiga, prom mahasiswa merupakan sebuah prom yang dapat mengelola data-data dari mahasiswa seperti nama, NIM, alamat, program studi, dan email. Jadi kesimpulannya, sistem informasi pendataan akademik memainkan peran yang penting yang dapat memudahkan pengguna dalam mengelola data akademik seperti data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah secara efisien dan efektif. Diharapkan sistem ini dapat terus dilakukan pembaruan seiring dengan waktu maupun sesuai dengan kebutuhan agar lebih berguna dan mengelola data penting akademik. Demikian hasil dari kerja kami dalam menyusun dan mengerjakan makalah ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Let